Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fasirin Sania, NIM 12124000211, Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945. Pada hari ini saya akan menjelaskan artikel penelitian saya dan rekan saya bernama Silvi, NIM 121240047, dan Sundari Putri Langit Kemulmega, NIM 12124000035. Artikel kami berjudul Miskomunikasi di Lingkungan Kerja Toksik sebagai Pemicu Turunnya Kinerja di PT SBW. Artikel ini kami kerjakan untuk memenuhi tugas mata kuliah yang kami tempuh, yaitu Human Relation. Pada penelitian kami, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, yakni komunikasi interpersonal merupakan tulang punggung efektivitas kerja. Namun, PT SBW menghadapi tantangan signifikan seperti miskomunikasi, koordinasi yang minim, perbedaan persepsi, dan konflik internal. Hal ini menyebabkan motivasi, kinerja, dan produktivitas di PT SBW menurun. Selanjutnya, yakni rumusan masalah pada penelitian ini berisi bagaimana hambatan komunikasi interpersonal di PT SBW, bagaimana kondisi lingkungan kerja mempengaruhi komunikasi antar karyawan, apa dampak hambatan ini terhadap kinerja karyawan, bagaimana pandangan karyawan terhadap cara atasan menangani konflik, dan langkah-langkah konkret apa yang dapat diterapkan untuk memperbaiki komunikasi di PT SBW. Tujuan penelitian ini kami lakukan untuk mengidentifikasi bagaimana hambatan komunikasi interpersonal yang terjadi di PT SBW, mendeskripsikan pengaruh lingkungan terhadap proses komunikasi antar karyawan, menganalisis dampak kinerja karyawan, mengetahui pandangan karyawan terhadap cara atasan menangani konflik, dan yang terakhir merumuskan langkah-langkah perbaikan komunikasi yang dapat diterapkan untuk mengurangi konflik di PT SBW. Selanjutnya ada kajian teori yang pertama, yakni komunikasi organisasi yang berisi penyampaian pesan antar karyawan untuk tujuan bersama. Komunikasi yang terhambat menyebabkan kinerja tim yang buruk menurut Pest and Fowles 2015. Kedua, ada miskomunikasi yang berisi pesan dipahami secara berbeda karena tidak lengkap ataupun ambigu. Hal ini pemicu konflik utama dalam organisasi menurut Robbins 2016. Ketika ada konflik kerja yang berisi muncul dari ketidaksesuaian persepsi atau informasi komunikasi yang buruk, memperburuk dan suasana kerja menurut Luthans 2015. Dan yang terakhir ada hubungan antar manusia yang berisi hubungan positif antar karyawan meningkatkan kenyamanan dan produktivitas. Sebaliknya, hubungan renggang memperparah konflik menurut Davis 2010. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif untuk menggali secara mendalam hambatan komunikasi di PT SBW. Tujuannya memahami dinamika interpersonal dan dampaknya dari perspektif karyawan. Teknik pengumpulan data yang kami lakukan dengan wawancara langsung 4 narasumber, observasi langsung ke area kerja untuk menangkap interaksi mereka sehari-hari, dan terakhir dokumentasi foto untuk konteks visual. Narasumber kami ada 4 karyawan yang kami wawancarai. Yang pertama adalah IN01, perempuan berusia 23 tahun sebagai sales marketing yang sudah bekerja selama 4 tahun. Yang kedua ada IN02, laki-laki berusia 28 tahun sebagai kepala gudang yang sudah bekerja selama 11 bulan. Yang ketiga ada IN03, laki-laki berusia 34 tahun sebagai driver yang sudah bekerja selama 15 tahun. Yang terakhir ada IN04, laki-laki berusia 38 tahun sebagai logistik yang sudah bekerja selama 7 tahun. Proses penelitian yang kami lakukan dengan penentuan topik,
penyusunan pertanyaan wawancara, pemilihan narasumber, pengumpulan data, dan terakhir analisis data. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alur kerja di PT SBW. Yang pertama, menerima permintaan pesanan melalui email maupun WhatsApp sales marketing. Kedua, sales marketing menginformasikan kepada kepala gudang untuk menyiapkan barang dan menjadwalkan pengiriman. Ketiga, pihak logistik mendapat informasi dari kepala gudang untuk menyiapkan barang. Dan terakhir, barang siap dikirim oleh driver. Data hasil wawancara yang kami lakukan, kami menyimpulkan ada 4 kategori permasalahan di PT SBW. Yang pertama adalah miskomunikasi. Miskomunikasi sering terjadi antara sales, kepala gudang, logistik, dan driver. Hal ini menyebabkan persediaan barang di PT SBW jadi kacau balau. Persiapan barang yang tidak sesuai instruksi membuat kerjaan sering berulang. Dan sering terjadinya kesalahan dalam pengiriman barang yang tidak sesuai oleh permintaan customer. Permasalahan selanjutnya mengenai keterbukaan. Karyawan PT SBW tidak terbuka satu sama lain. Hal ini dikarenakan perbedaan usia, perbedaan pendapat, dan perbedaan perspektif yang menyebabkan sering terjadinya konflik, dan konflik tersebut tidak bisa terselesaikan karena mereka lebih memilih untuk diam daripada menyelesaikan konflik tersebut. Selanjutnya yakni permasalahan hubungan tim. Hubungan tim mereka sebelumnya itu sangat-sangat baik. Namun karena sering terjadinya miskomunikasi dan tidak saling terbuka, akhirnya hubungan mereka renggang. Dan mereka sering terjadinya konflik dan akhirnya menciptakan beberapa kubu pertemanan. Permasalahan terakhir yakni mengenai motivasi kerja. Diketahui ternyata motivasi kerja di PT SBW ini sangat-sangat kurang. Hal ini menyebabkan setiap karyawan mengalami kinerja yang turun dan produktivitas yang tidak efektif dan efisien. Pembahasan penelitian kami yang pertama mengenai hambatan komunikasi yang kami temukan. Hambatan komunikasi di PT SBW yang pertama karena jarak fisik, jarak sosial, jarak psikologis, dan minim interaksi. Yang kedua, dampak pada kinerja karyawan. Akibat hambatan komunikasi akhirnya berdampak pada kinerja karyawan, yakni memicu konflik interpersonal yang sering terjadi salah penataan barang dan kebutuhan kerja berulang, dan kelelahan, tekanan kerja meningkat, mengurangi kesejahteraan karyawan. Dari hasil penelitian yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi interpersonal di PT SBW belum efektif akibat jarak fisik, jarak sosial, dan psikologis. Lingkungan kerja non-fisik yang kurang mendukung menjadi pemicu konflik berulang, mengakibatkan penurunan kinerja karyawan secara signifikan. Dari hasil penelitian yang kami lakukan, ada beberapa saran dan rekomendasi perbaikan yang sudah disetujui oleh 4 narasumber kami. Yang pertama, mengadakan meeting selama 2 bulan sekali untuk koordinasi terbuka dan perencanaan. Kedua, membuat SOP yang jelas dan mudah dipahami semua divisi. Ketiga, membangun budaya yang empatik seperti aktif bertanya, memastikan pesanan berulang, dan melapor lebih awal. Terakhir, dengan mengelola konflik melalui pendekatan langsung dan penyelesaian bersama secara konstruktif. Sekian penjelasan singkat yang saya sampaikan mengenai penelitian yang saya lakukan bersama rekan saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.